Saya coba belajar dari firman Allah. Saya ambil dari kitab Efesus yang keempat, dari ayatnya yang pertama, ya. Saya coba kasih renungan firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang jemaat yang dewasa. Kata dewasa kalau saya ambil dari bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Kata dewasa itu ada beberapa hal. Satu, sudah mencapai umur atau disebut akil balik. Itu dewasa. Jadi sudah mencapai umur. Pemerintah kita menentukan usia yang disebut dewasa untuk bisa menerima yang disebut pernikahan. Itu harus ada umurnya. Kalau pemerintah kita menaruh usia itu usia 20 tahun. Yang kedua dikatakan masalah dewasa, telah mencapai kematangan kelamin. Dewasa itu dari KBBI, ya. Telah mencapai kematangan kelamin. Yang berikutnya dikatakan bicara dewasa adalah bicara tentang matang. Matang pikiran, matang pandangan dan sebagainya. Itu dewasa. Jadi kematangan pikiran, kematangan pandangan bisa membedakan mana yang lazim, mana yang kurang lazim, mana yang baik, mana yang kurang baik. Itulah dewasa. Mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Ciri-ciri seorang yang dewasa. Satu, makan makanan yang keras. Coba kita buka kitab Ibrani yang kelima, ayat yang ke-11. Saya percaya saudara bukan anak kecil lagi. Amin atau amin nih saudara? Karena kumisnya, jenggotnya udah bercabang kemana-mana. Bayangin, kalau udah gede begitu, udah kumisan begitu, masih disuapin susu, masih disuapin susu. Wah, itu pasti ada nggak benar itu saudara. Terus ayatnya yang ke-14. Ayat 14. Apa itu dikatakan di sana? Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang. Jadi orang dewasa, kita tahu ini pedas, ini tulang. Masa? Ya kan saudara? Bisa bedakan nggak saudara? Kalau makan jengkol harus dibuka dulu atau saudara langsung makan ngap gitu sama kulit-kulitnya? Karena bisa membedakan mana yang nggak baik, mana yang baik. Jadi ciri yang dewasa yang pertama, makan makanan yang keras. Jadi firman Allah yang keras, nggak tersinggung tuh. Itu ciri yang dewasa. Tapi kalau di khotbahin, tuh kan, udah di khotbahin, gue yang di khotbahin tuh. Lah orang pendeta lagi khotbah, mikir kamu nggak ada waktu kali mikirin dia kali, ngapain harus mikirin dia? Mikirin firman. Nah kalau firman mengingatkan, firman menegur, firman menasehati, keras. Saya buka saudara kitab Matius yang ke-14, saudara perhatikan ada seorang perempuan Firofinesia di sana. Perempuan Firofinesia.
perempuan Kanaan. Coba perhatikan ayat 25. Matius yang ke-15, Matius 15 ayat 25. Ya kan? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Terus saudara? Terus ada perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga apa saudara? Harus punya kedewasaan. Kapan kita sembuh? Makanlah makanan yang keras. Biasakan. Karena pencernaan kita ini harus dilatih, saudara. Perhatikan perempuan Kanaan ini, saudara. Dia punya masalah. Tapi ingat, dewasa. Orang dewasa lah yang akan mengalami mujizat. Orang dewasa akan mengalami kesembuhan. Tidak Tuhan, dikata-katain, nggak mungkin, nggak patut. Nanti kita akan masuk di poin berikutnya. Ada orang dewasa itu adalah orang yang suka merendahkan hati. Karena orang yang rendah hati itu adalah orang yang Tuhan suka. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang akan mengalami kesembuhan. Kalau kita perhatikan, ada ciri yang berikutnya dikatakan. Ciri yang pertama, orang dewasa itu adalah orang yang makan makanan yang keras. Tapi yang susu itu anak kecil. Saya pastikan kita semua adalah orang-orang yang dewasa. Orang-orang yang matang. Orang-orang yang memiliki pikiran yang matang. Jauh ke depan, sebelum bertindak, sebelum memutuskan, sebelum melakukan apa. Pikirkan jauh ke depan, matang. Saya suka ngomong begitu. Matang berpikir. Itu orang dewasa. Dan orang yang dewasa ini Tuhan suka. Saudara perhatikan, orang yang dewasa tadi makan makanan yang keras. Apa yang makanan keras itu? Nasi. Ya kan? Terus minumannya juga. Bukan minuman keras ya. Jadi ciri yang dewasa yang pertama dikatakan, dia makan makanan yang keras. Yang kedua dikatakan, ciri yang kedua, mau pikul salib. Coba kita buka Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Apa itu saudara bunyinya? Ayat 24. Haleluya. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Lalu Yesus berkata kepada setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan pertanyaan saya, ada apa dengan salib? Salib itu berbicara tentang sengsara. Kalau nanti kita buka Yesaya 53, saudara, Yesaya 53, salib bicara tentang sengsara. Yesaya 53 ayatnya yang keempat. Apa di sana dikatakan saudara? Tetapi sesungguhnya dan padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul. Jadi salib itu bicara tentang kesengsaraan. Yang kedua dikatakan salib itu bicara tentang kejahatan. Kenapa orang disalib? Menurut hukum dan peraturan orang Israel, hanya orang jahat yang disalib. Yesaya 53 ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana,
Sesudah kesusahan jiwanya, ia melihat terang dan menjadi puas, dan Habakuk itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dia pikul. Jadi salib itu bicara tentang kejahatan. Dan dikatakan berikutnya, salib itu bicara tentang kutuk. Kalau kita baca Galatia 3, saudara, Galatia 3 ayatnya yang ke-13, Galatia 3 ayat yang ke-13 dikatakan di sana, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Jadi salib itu bicara tentang kutuk, tapi perhatikan, Yesus telah selesaikan itu di Bukit Golgota. Salib itu bicara tentang kelemahan. Ada banyak mungkin tentang arti tentang salib ini, tapi saya mau bicara dewasa itu harus bisa pikul salib. Bicara salib tidak bicara tentang saya lagi. Itu maksudnya nanti. Bicara tentang pikul salib bukan lagi bicara tentang saya. Jadi tidak lagi bermuara ke saya, sakit hati saya, amarah saya, egois saya. Tidak lagi begitu. Bicara tentang pikul salib. Melainkan kita harus mengedepankan nilai-nilai rohani, nilai-nilai kebenaran. Itu dia harus kedepankan. Itu namanya pikul salib. Bisa paham ini, saudara? Bisa ngerti nggak nih jemaat Tuhan ini? Jadi ciri seorang yang dewasa, yang pertama dikatakan makan makanan yang keras, yang kedua harus pikul salib. Salib bicara itu tidak lagi bicara tentang saya, karena semuanya tentang saya itu sudah dipakukan di kayu salib. Melainkan bicara tentang nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai kerohanian. Mengedepankan, memprioritaskan Tuhan, itu bicara tentang pikul salib. Dalam rumah tangga, dalam praktek hidup sehari-hari, si akunya ini harus disalib. Jadi kalau saudara mengerti apa arti haleluya itu, saudara, ya kan saudara, arti dari kata haleluya itu begini, dialah semakin besar, aku semakin kecil. Itu haleluya. Puji Tuhan, bukan puji diri. Tidak berfokus ke diri. Nah ini yang selalu, di sini banyak trouble kita, di sini banyak masalah yang kita hadapi. Kalau kita ngerti nilai-nilai ini, saudara. Dalam satu keluarga, kalau kita pelajari nanti di kitab Yohanes yang ke-12, ada satu keluarga di sana, ada Lazarus, ada Maria, ada Marta, ada Maria di sana. Ini bicara tentang skala prioritas. Apa? Ketika Yesus hadir di rumah Lazarus, karena pasca Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, kebiasaan mereka bikin acara ucapan syukur. Ketika Yesus tiba di rumahnya, ini bicara tentang layak atau tidak layak, pantas atau tidak. Ini bicara tentang skala prioritas. Seharusnya ketika Yesus hadir, yang Tuhan mau, mereka duduk di kakinya Tuhan.
Tapi banyak orang salah kaprah, salah memahami pelayanan ini. Kalau nanti kita perhatikan, apa yang terbaik itulah yang Maria lakukan. Sehingga Maria yang sama, saudara, akan dipakai Allah, akan dipakai Tuhan. Maria yang sama ketika pergi ke kubur Yesus, dia didatangi oleh malaikat Allah dan berkata, dia tidak ada di sini. Itu sebabnya Maria yang sama akan memberitakan Yesus bangkit. Jadi artinya tak kala kita belajar memprioritaskan Tuhan, kita akan dipakai Tuhan menjadi corongnya Allah. Jadi pikul salib. Berapapun harganya, utamakan yang rohani. Amin atau amin ini saudara? Perhatikan siapa orang-orang yang suka mengedepankan nilai-nilai rohani itu. Kalau kita nanti belajar tentang Yusuf, saudara, ya, mengedepankan nilai-nilai, norma-norma rohani. Dalam hidup ini harus seperti begitu, saudara. Saudara coba upayakan itu dalam segala hal, ya kan? Omongannya omongan yang rohani, nyanyiannya nyanyian yang rohani, gayanya gaya yang rohani, jangan gaya yang duniawi. Haleluya. Amin atau amin ini saudara, ya. Pastikan semuanya. Pastikan semuanya. Kalau saudara ada di rumah, cobalah foto-foto yang rohani, kata-kata yang rohani, lambang-lambang yang rohani. Itu kita mengedepankan nilai itu. Di mobil juga, ya kan? Bikin hal-hal yang rohani. Taruh di mobil, ini hasil dari berkat Tuhan. Wah, itu orang baca begini, nggak macam-macam di mobil. Masih lihat begini, kenapa? Itu ada lambang Yesus. Oh, nggak jadi. Jadi semuanya begitu saudara. Baik di HP saudara juga. Bikin hal-hal yang rohani. Jangan hal yang rohana di sana. Jadi itu arti pikul salib. Mengutamakan dan mengedepankan nilai-nilai rohani. Pikul memang gak enak saudara. Kalau udah ketahuan hari Minggu, berani gak pikul salib? Aduh Tuhan, Tuhan tahulah. Nah ini bukan orang dewasa yang begini. Tuhan tahulah, aku lagi ngantuk Tuhan. Kalau saudara masih mau memikul, nah itu utamakan. Amin atau amin ini saudara? Haleluya atau haleluya ini? Jangan banyak dalil, jangan banyak alasan. Itu ciri yang kalau dewasa harus begitu. Jadi mengedepankan yang rohani. Haleluya. Yang ketiga dikatakan saudara, ciri orang yang dewasa yang sudah kita baca tadi saudara. Jadi kepenuhan kedewasaan itu yang Tuhan mau. Ciri yang ketiga disebut selalu mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Selalu mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Apa itu saudara? 1 Tesalonika yang ke-5 ayat yang ke-8. Apa itu bunyinya? Halo? 1 Tesalonika 5 ayatnya yang belum muncul ini. Ya. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Tetapi kita 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Iya.
Kita baca 2-3 ya. Mengucap syukurlah dalam, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam. Kalau mengacu Galatia 5 ayat 24, kita ini adalah milik Kristus. Saudara percaya ini kita adalah milik Kristus, saudara? Yang dikehendaki di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita adalah milik Kristus, cirinya kita harus selalu mengucap syukur. Amin atau amin ini, saudara? Haleluya atau haleluya ini, saudara? Dirugiin, difitnah, apalagi diperlakukan tidak baik, masih bisa haleluya sama Tuhan. Atau memang tidak tahukah aku siapa ini, tunggu kau nanti. Itu bukan orang mengucap syukur itu. Jadi kalau dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Haleluya. Coba Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat ke-7. Kita baca 2-3 ya. Hendaklah kamu berakar di dalam dan dibangun di atas. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah. Terus, dan hendaklah hatimu, apa saudara? Melimpah. Ini cirinya, saudaranya. Ketemu, oh puji Tuhan. Bangun pagi-pagi, terima kasih Tuhan. Jangan bangun pagi-pagi, belum mata dibuka, udah begini. Mana ya? HP-ku kemana nih? Gak ketemu, ngomel lagi. Rahasia agar kita kuat dan kita bertahan terus dalam iman, kita harus selalu mengucap syukur sama Tuhan. Itu rahasia. Terima kasih Tuhan buat hari ini, ya kan? Ketemu makan, ketemu gak makan, terima kasih Tuhan. Begitu. Tapi kalau gak makan keterlaluan gitu. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat semuanya. Mengucap syukur. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan mau. Mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Nah, yang keempat, saudara, kita berada di angka yang keempat. Ciri seseorang yang dewasa dikatakan merendahkan hati. Nah, itu yang saya katakan. Merendahkan hati. Coba kita buka Zefania 2 ayatnya yang ketiga. Apa itu bunyinya, saudara? Kita baca bersama-sama, ada di depan. 2-3 ya. Carilah Tuhan, hai semua orang yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Berarti luput dari muk. Ingat ya, nanti ada namanya hari kemurkaan Tuhan. Itu penghabisan dari segala sesuatu. Murkanya Tuhan. Ini masih hari kemurahannya Tuhan. Tapi ingat, kalau ada kemurahan Tuhan, ingat nanti ada namanya kemurkaan Tuhan. Tapi bisa kita terluput dari murkanya Allah kalau kita suka merendahkan hati. Nah, kenapa dikatakan suka merendahkan hati? Halo? Karena orang yang rendah hati tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi kesempatan untuk direndahkan. Bisa paham gak ini, saudara? Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak ada lagi ruang dan kesempatan
untuk direndahkan karena udah rendah. Bisa paham gak ini saudara? Coba Kolose 3 saudara, Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Haleluya. Kolose 3 ayat 12, apa itu bunyinya saudara? Kita baca 2-3 ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dan kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran, rendah hati. Rendah hatilah meredakan semuanya. Amin atau amin ini saudara? Coba, apa arti merendahkan hati di hadapan Allah? Alkitab bilang begini, janji seseorang yang rendah hati akan kenyang. Mazmur 22 ayat 27. Coba cepat, Mazmur 22 ayat 27. Mazmur 22 ayat Mazmur 22 ayat 27. Kita baca 2-3 ya. Orang yang rendah hati apa saudara? Akan makan. Perhatikan. Akan makan terus dan haleluya. Ini rahasia loh. Saya ciri kedewasaan itu harus rendah hati. Karena rendah hati itu pasti makan. Ada yang bilang amin ini kayaknya saudara. Terus orang yang rendah hati itu pasti kenyang. Saudara nggak nangkap ini. Terus orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selalu. Jadi orang yang rendah hati itu pasti makan. Dan yang kedua dikatakan kenyang. Praktekkan dah. Saya alami ini saudara. Saya alami ini. Pemeliharaan Tuhan saya alami ini. Saya alami. Apa lawan kata dari rendah hati saudara? Sombong. Orang sombong bukan manusia lagi lawannya orang sombong. Tuhan lawannya orang sombong. Nah, orang yang rendah hati, Alkitab bilang dia pasti dibimbing oleh Tuhan. Coba baca, dibimbing oleh Tuhan. Mazmur 25. Mazmur 25 ayat 9. Apa itu bunyinya saudara? Ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah. Jadi dibimbing dan mengajarkan jalannya. Saudara mau nggak saudara? Jalan kita tetap diajarin sama Tuhan. Aduh. Hanya jalan Tuhan, jalan yang terbaik saudara. Menyelesaikan apapun konflik, apapun persoalan dalam hidup manusia, hanya jalan Tuhan. Jadi orang yang rendah hati itu dibimbing dan dibawa Tuhan ke jalannya. Kalau saudara sudah ada di jalan Tuhan, aku percaya engkau pasti menang di atas dari segala-galanya. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada lawan yang bertahan melawan kita. Kalau Allah di pihakmu, kita akan menjadi pemenang di atas dari segala. Itu janji Allah saudara. Jadi rendah hati adalah orang yang dibimbing oleh Tuhan. Milikilah sifat rendah hati ini. Saya ingatkan jemaat, rendah hatilah. Menjadi jemaat Tuhan suka rendah hati. Saudara perhatikan orang yang rendah hati saudara. Rendah hati itu tidak memikirkan diri sendiri. Kalau memang itu yang terbaik, mari silakan. Jadi melepaskan hak. Tapi bukan berarti kita menyerahkan hak. Karena urusan ke depan Allah akan berperkara orang dengan yang rendah hati. Karena itu jalan Tuhan. Contoh begini saudara, untuk meredakan sebuah konflik dalam hidup ini.
Kalau sudah ada di sana kesombongan, nah ini akan menjadi masalah. Tapi kalau ada masalah, ada konflik dalam apapun itu bentuknya, selalu saya pakai rumusannya begitu. Menurut kamu bagaimana? Oke, silakan. Clear, selesai. Yang walaupun memang kita harus balengi dengan sebuah penjelasan, kalau memang kita pahami secara ilmiah, mari jelaskan. Tapi toh gak nyambung, menurut kamu yang tidak merugikan sana dan sini, menurut kamu bagaimana? Biar simple, hanya orang yang rendah hati, orang yang akan dibela oleh Tuhan. Perhatikan Yusuf, saudara. Perhatikan Yusuf. Orangnya rendah hati, humble. Tidak mementingkan diri sendiri. Dia berpikir panjang, matang ke depan. Dia difitnah. Dia dimasukkan ke penjara. Tetap humble. Karena tidak ada kesempatan lagi untuk direndahkan. Karena udah serendah-rendahnya, nggak ada lagi. Dan itulah kesempatan Allah untuk meninggikan. Kalau Allah yang meninggikan, tidak ada tangan untuk merendahkan. Hanya orang yang rendah hatilah yang akan Tuhan tinggikan. Jadi ganjaran seorang yang rendah hati, Alkitab catat itu dibimbing oleh Tuhan. Haleluya. Coba Amsal 22, saudara. Amsal 22. Puji nama Tuhan. Amsal 22. Ayatnya yang keempat. Apa itu bunyinya, saudara? Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Apa, saudara? Adalah kekayaan, kehormatan. Wow. Makanya saya mau bilang begini, sebenarnya kalau orang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu pasti hidup punya, saudara. Saya nggak setuju orang Kristen kok nggak alami kehidupan. Saya nggak setuju itu. Kalau tidak ada something wrong, ada sesuatu yang salah di sana. Nah, kita perbaiki yang salah itu. Saya coba ingatkan, saudara. Walaupun situasi pandemi COVID-19 seperti begini, kalau engkau sungguh dengan Tuhan, engkau pasti dibela dan ditolong sama Tuhan. Dan engkau pasti kenal, engkau pasti kaya, engkau pasti hidup, engkau pasti dihormati. Karena kita ini adalah orang-orang yang terhormat, saudara. Kita ini adalah orang-orang yang terhormat. Kita ini adalah orang-orang kaya. Kita ini adalah orang-orang yang memiliki kehidupan itu. Kitanya yang tidak sadar kadang-kadang. Kita yang merendahkan kehormatan itu. Jadi orang yang rendah hati dan takut akan Allah adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saya imani ini, Tuhan. Saya imani ini. Aku percaya engkau tidak pernah gagal. Itu ayat nas saya. Ayat 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau Allah yang dahsyat luar biasa. Dan rencana dan rancanganmu tidak pernah gagal atas hidupku. Aku imani itu. Pemeliharaanmu, pengayumanmu, penjagaanmu. Apalagi engkau pasti memberkati. Itu pasti, saudara. Jadi kita nggak usah lagi bikin doain saya diberkati, nggak usah didoain kaya. Tergantung dari diri kita ini menempatkan diri kita. Lihat ini, pasca pandemi COVID-19 ini, kita harus buktikan pemeliharaan Allah. Belajarlah rendah hati. Amin atau amin ini, saudara? Belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Kalau saudara bergerak di bidang jasa, apalagi di bidang ekonomi kah, jual-jual kah, atau miliki rendah hati saudara. Kalau ada orang, Pak, boleh saya bantu mengapain?
Saudara udah belajar itu kan, do the best itu kan saudara. Semua orang pasti mau dihormati. Ngerti gak nih saudara? Itu rahasia kita untuk mengalami berkat. Ketemu orang, ya Pak, terima kasih Pak. Itu melatih, mental melatih diri kita. Dikasih, terima kasih. Enggak dikasih, kasih senyum, terima kasih senyumannya ya. Padahal yang disenyum foto begitu. Jadi rendah hati. Ada pelayanan terima kasih. Orang sombong, orang rendah hati mengakui kekurangan dan dia berubah dan tetap optimis dan tetap lanjut. Tapi orang sombong langsung a priori. Jadi orang yang rendah hati dibimbing oleh Tuhan. Haleluya. Pasti jalan-jalan Tuhan. Aduh. Saya nikmati saudara hal ini, saya nikmati. Saya nikmati. Orang rendah hati pasti makan, di mana-mana pasti makan. Tapi orang sombong pasti diusir di mana-mana. Orang yang rendah hati, Alkitab catat akan mewarisi negeri. Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-11. Mazmur 37 ayat 11. Haleluya. Kita baca 2-3 ya. Tetapi orang-orang yang rendah hati, apa saudara? Akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Wow. Jadi tidak tergantung dari kondisi, tapi tergantung kita dengan Tuhan. Itu yang menentukan kita mewarisi negeri. Kalau engkau bisa tangkap ini, aku percaya pemeliharaan Allah tidak pernah terlambat dalam hidup ini. Orang yang rendah hati dikasihinya, orang yang rendah hati dipuji, orang yang rendah hati dihibur, orang yang rendah hati mengasihani, orang yang rendah hati dihormati. Di level rendah hati ini, itulah Matius 15 yang kita baca tadi. Perempuan Kanaan, perempuan Filofinesia. Ada kesembuhan yang Allah lakukan. Apa persoalan yang jadi masalah yang belum disembuhkan sama Tuhan? Hubunganmu kah dengan Tuhan belum sembuh? Atau apakah dalam hidupmu belum sembuh? Mari belajar hari ini biar kita disembuhkan sama Tuhan. Haleluya, haleluya.